petani menanam nilam dan kami dalam pikiran terlintas begitu banyak limbah yang dihasilkan dari penyulingan nilam. Kami lihat banyaknya limbah yang berceceran dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, dari ide tersebut dosen mengusulkan, jadi bagaimana caranya supaya limbah tersebut dimanfaatkan dengan baik. Jadi dosen menginformasikan kepada kami untuk membuat yang namanya bioberikat. Jadi bioberikat tersebut kami buat dan nanti kami informasikan atau kami sebarkan kepada masyarakat. Nih, kebetulan kegiatan ini merupakan kegiatan LP2M di kampus dan kami jadi anggotanya beliau. Nama dosennya adalah Huzul Arham, SSI MSI. Beliau dosen dari Teknik IPA. Seputar tentang bioberikat ini sebenarnya dari masyarakat ada yang beberapa yang kurang tahu tentang bioberikat ini. Jadi bioberikat ini tuh merupakan alternatif bahan bakar pengganti batu bara dan juga gas. Yang seperti kita tahu bahwa bahan bakar tersebut bisa kapan saja habis. Jadi kami manfaatkan bagaimana caranya limbah yang sekiranya tidak dilirik bisa berdaya guna. Jadi yang kami tuju itu bagaimana nantinya masyarakat bisa memanfaatkan limbah tersebut dan bernilai ekonomis bagi masyarakat seperti itu. Jadi kemarin kami sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, untuk pembuatannya sebenarnya mudah, tidak terlalu rumit. Hanya kami membutuhkan beberapa alat seperti cetakan, kanji, dan beberapa alat lainnya. Untuk prosesnya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, informasi tambahan sebenarnya kalau untuk membuat bioberikat ini tidak hanya dari limbah nilam, tapi yang bagus kualitasnya adalah dari batu kelapa, sekam padi dan masih banyak lagi. Cuma yang kami lihat potensi limbah di sini sangat banyak, maka yang kami gunakan adalah limbah nilam tersebut seperti itu. Untuk prosesnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses bagaimana bagaimana proses tentang nilam dijadikan bioberikat. Jadi yang pertama itu kita siapkan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya ini yang kemarin kita pakai itu yang cukup sederhana yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak itu bisa menggunakan drum yang di bawahnya itu nanti dikasih lubang. Jadi lubang itu fungsinya sebagai oksigen karena dalam pengapian itu memerlukan oksigen. Nah, kemudian limbah nilam tersebut dimasukkan ke dalam drum, kemudian dibakar. Nah, cara pembakarannya itu tidak boleh sampai menjadi abu, tapi usahakan sampai menjadi arang. Memang hitam. Tidak ya, yang penting tidak habis, tidak jadi abu. Ya, tidak jadi abu. Yang penting tidak jadi abu. Ya. Ada Intinya jadi arang. Ya, jadi arang. Ya, yang benar Bukan juga jadi arang, karena arang itu masih keras itu kalau arang. memang yang begitu maunya. Justru itu. Iya, justru itu yang. Iya. Nah, setelah sudah menjadi arang, kemudian ditumbuk. Itu merupakan dihaluskan. Proses penghalusan. Setelah dihaluskan, kita membuat adonan perekat, yaitu menggunakan kanji. Tepung kanji. Jadi tepung kanji ini merupakan sebagai alat perekat seperti itu. Nah, masalah ukurannya itu beragam ya. Ada 1:1. Maksudnya 1:1 apa? 1:1 1 kilo tepung berapa? Kanji. 1 kilo tepung kanji berapa kilo? Iya, banyaknya nilam? arang. Berapa kilo arang? Tergantung. Jadi
1 kilo tepung itu 1 kilo arang. Oh, satu-satu. Satu-satu dibanding 1. Iya, dimasak seperti bikin songgi. Gitu. Oh, kanji. Nah, dimasak kan sebagai songgi sebagai perekat. Kalau kanjinya itu dimasak kan kayak lengket-lengket seperti itu. Nah, baru mie diadon. Lekas masuk itu. Ya, milan tadi yang sudah halus diadon seperti kayak kita membuat donat. Baru dikasih cetakan. Nah, cetakannya itu Cetakan bata. Tergantung juga. iya tergantung kita. Nah, biasanya itu kalau masyarakat itu menggunakan pipa paralon. Tahu yang kotak-kotak itu? Iya. Baru gula merah. iya seperti itu. Jadi ya. Nah, kalau masalah bentuk itu sesuai selera. Ada yang kotak, ada yang silinder, ada yang macam, ada yang bundar. Ya, seperti itu. Nah, setelah dicetak ini, selanjutnya itu proses pengeringan. Nah, kalau waktu kemarin itu kita menggunakan oven yang di lab. Jadi proses pengeringan itu 24 jam. Tapi kalau matahari 3 sampai 4 hari. Seperti yang penting katanya bagus gitu. Itu dijemur masih dalam cetakan atau sudah Oh, sudah dikeluarkan. Mungkin ada gambaran. Jadi gini. Saya khawatirnya itu kalau kita tanya jawab nanti akan mengambil jatah diskusi kita tentang bidang itu. Jadi untuk praktek pertama karena memang mereka ini stay di Baitul Maqdis, itu nanti prakteknya di sana. Tapi kalau misalnya dirasa-rasa misalnya dibutuhkan, misalnya Pak Desa. Iya, di Kuning banyak. Pak Desa. Nah, tinggal dijemput saja ini anggota. Tapi kalau sudah begitu bayangannya Pak, saya sudah bisa kerja. Oh iya. Kalau begitu Boleh. Tapi kalau sudah dirasa misalnya butuh. Ada tekniknya yang tidak ditahu. tidak sebenarnya yang saya mau tanyakan itu kalau sekam. Sekam mana?